Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, dan yang saya hormati, saya banggakan juga Bapak Ketua Komisi 3 beserta anggota. Dan yang saya hormati seluruh pengusaha pasir yang hadir di dalam musyawarah ini sesuai dengan undangan 5 orang. Dan yang saya hormati rekan kerja pengusaha. Kalau Pak Ketua tadi bilangnya seibu sebapak, kalau saya kepada super itu adalah istri saya, gitu. Jadi pengusaha suaminya. Dan yang saya hormati teman-teman media, juga dari institusi kepolisian, puji syukur kita sampaikan pengusaha galian sek atau galian pasir dari Kunti, Kuningan Timur, karena ada juga pengusaha-pengusaha galian di Kuningan Barat. Mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh Dewan Komisi yang terkait, pertemuan antara pihak pengusaha dengan pihak supir suami istri ini bisa ada titik temu, saling mengerti, saling legowo dengan kondisi keadaan baik di istri maupun di suami, atau di supir ataupun di pengusaha. Karena pada dasarnya orang lain tidak akan bisa untuk mempertahankan hubungan baik kita kalau memang kitanya tidak untuk berniat mempertahankan. Atas dasar apa sih di 2020 ini para pengusaha pasir menaikkan harga pasirnya? Padahal tadi disampaikan oleh supir bahwa tahun sekarang dalam kondisi lagi semua keadaan boleh dikatakan kesusahan. Bahkan COVID ini bakteri yang paling luar biasa, karena bukan di seksi usaha aja itu perekonomian lumpuh, tapi di bidang keagamaan pun ini baik di dalam maupun di luar lumpuh juga, sampai pemerintah tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu memberangkatkan warga masyarakatnya untuk ibadah haji ke Saudi Arabia. Untuk itu berarti yang kena oleh COVID itu bukan hanya tingkat bawah, semua yang diciptakan oleh Allah, yaitu yang bentuknya manusia, itu terasa dampaknya, baik dari yang kaya maupun yang miskin. Jadi bukan yang miskin saja, bukan yang tidak punya saja yang kena dampak COVID. Saya lanjutkan teman kenaikan pasir. Dimulai bulan Januari 2020, pengusaha pasir dengan mulai turunnya musim penghujan yang luar biasa, dari pendapatan yang misalnya jumlahnya satu galian 50 damret, ini menurun ke posisi 20, 15, sehingga
semua pengusaha pasir mengeluh, dan itu boleh dicek di pendapatan daerah di Dispenda. Dari musim kemarau lari ke musim penghujan. Lalu setelah pengusaha online sampai dengan di bulan April mau bulan Ramadan, ini betul-betul para pengusaha pasir kolek. Dari situ saya mengadakan pertemuan rapat di rumah Pak Haji Kus di Kalimantan untuk tutup. Semua galian akan tutup karena kita berdasarkan juga COVID, PSBB dan lain-lain sebagainya. Setelah diputuskan tutup di bulan Ramadan, pertimbangan masukan dari pihak-pihak terkait, dari pemerintah, dari institusi terkait. Karena dari pihak pemerintah maupun institusi terkait turun ke bawah. Masukan-masukan daripada karyawan, pengusaha pasir, dan yang paling hebat adalah masukan-masukan daripada warga masyarakat yang bekerja di galian pasir yang disebut tenaga kerja ngorek, yang membereskan pasir setelah diisi, dibereskan, diratakan, itu namanya tukang ngorek. Dan tukang ngorek itu adalah dari beberapa desa yang ada di wilayah galian pasir. Dia mengusulkan jangan sampai tutup. Dan tukang ngorek ini bukan hanya warga yang domisili tetap, termasuk warga yang domisili tidak tetap, yaitu yang pulang dari Jakarta tidak bisa lagi berangkat ke Jakarta ikut ngorek. Dan itu di situ yang tenaga kerja ngorek itu diatur per jam, kadang-kadang per 2 jam. Giliran Pak Ketua Dewan dan Pak Ketua Komisi dan juga anggota komisi. Ditambah dengan pertimbangan kami semua, yaitu juga usulan daripada para konsumen yang lagi pada ngebangun. Konsumen warga masyarakat, ada juga konsumen infrastruktur, yaitu program pemerintah. Berdasarkan itu, kami bertanya, dari 7 pengusaha galian pasir di Kuningan Timur, yang dari jumlah tadinya 17 sisa 7, 3 galian, 1 dari mulai bulan Januari sudah tidak bisa lagi untuk menutupi biaya operasional. Akhirnya galian tersebut tutup total. Dari mulai bulan Januari sampai dengan sekarang belum jalan, yaitu galian pasir Tenjo Lalu atas nama diri saya. Saya tidak sanggup untuk melanjutkan biaya operasional. Ditutup di bulan Januari saja, saya masih punya gantungan 3 tangki solar. Lalu yang 2 buka tutup. Yang 4 bisa berjalan. Dan perlu saya sampaikan juga di sini bahwa pengusaha galian pasir ini bukan dingin-dingin. Sama warga masyarakat asli Kabupaten Kuningan yang didatangi oleh para bapak waktu pencalonan legislatif. Artinya para bapak yang terhormat yang ada di depan saya ini, yang memilih para bapak ini bukan hanya dari satu golongan, tidak terhitung golongannya, dari mulai kiai sampai ke tukang pindah sampai ke tukang ucapan. Nah, dari pertimbangan tersebut, lalu kita berkumpul lagi. Nah, ini apa?
yang harus kita ambil langkah supaya pengusaha ini tidak bangkrut. Karena kalau pengusaha ini bangkrut, pengusaha pasir, otomatis seperti Kabupaten Kuningan akan kehilangan pahlawan yang tidak dikenal, pahlawan pembangunan. Karena tanpa pengusaha pasir yang suka diejek diolok-olok itu, sebetulnya pembangunan di Kabupaten Kuningan, di kabupaten manapun itu membangun itu tanpa pasir tidak akan selesai pembangunan, baik pembangunan masyarakat maupun pembangunan pemerintah. Jadi di situ saya akhirnya bisa bertahan untuk tetap beroperasi, melaksanakan, melayani pembeli yaitu konsumen. Karena kalau supir itu bukan pembeli Pak, dan juga bukan penjual. Nah, yang penjual pasir adalah saya, yang pembeli pasir adalah konsumen melalui Pak Supir. Di sini akhirnya kita bisa berjalan apabila harga pasir dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena ada beberapa ini yang nanti akan saya berikan juga kepada pimpinan, yaitu bahwa harga tanah sudah berubah luar biasa. Harga tanah. Yang kedua yaitu mengenai solar juga naik. Karena ini solar industri. Yang ketiga yaitu mengenai spare part, beko juga naik, dan sewa beko jalan tidak jalan juga itu naik. Tetap pengusaha harus bayar beko sesuai kontrak. Di musim penghujan lebih hebatnya lagi, nah, pelayanan kita untuk biaya operasional 1 dump truck sama dengan 10 dump truck. Karena kita pengupasannya luar biasa. Itu yang menjadi dasar untuk kita menaikkan harga pasir. Lalu kita 3 hari setelah puasa kita dapat keputusan yaitu menaikkan harga pasir untuk mobil kecil 100, mobil besar 75. Mobil besar itu adalah 8 kubik, mobil kecil itu kurang lebih 4,5. Lalu kita sosialisasikan Pak melalui lisan yang dilaksanakan oleh KTT di lapangan dan ceker. Disampaikan kepada para supir selama bulan Ramadan. Dan itu akan dilaksanakan tanggal 1 hari Senin kenaikannya. Setelah lebaran beres, lalu saya ditelepon oleh Muspika. Ini akan ada gerakan dari supir. Maaf, saya harus lengkap sampaikan. Akan ada gerakan dari supir. Ini di medsos sudah ramai sekali. Itu. Ini saya para Muspika minta untuk bertemu dengan pengusaha. Karena di para supir ini beredar, yaitu yang dikeluarkan oleh Pak Susanto yang mengakui pertemuan dengan saya 2 kali, yaitu dia adalah sebagai supir, bukan sebagai anggota dewan. Sini dia menyampaikan bahwa siap bersatu paguyuban damtrek Kuningan der ramekeun cek beja harga pasir rek dinaikeun kompak bersama turun ke jalan. Nah, tentang jeung lawan kenaikan harga pasir urang mah pribumi ulah eleh ku dengan. Ini masih banyak Pak. Nanti saya serahkan, saya tidak akan bacakan semua. Itu sudah lengkap ini di sini. Itu dan termasuk pandangan
sendiri sebagai ketua paguyuban yang masih dipertanyakan oleh saya legalitasnya karena belum berbadan hukum, satu. Yang kedua juga ini para supir Kuningan Timur yang lebih dari 400 itu tidak mengakui untuk ketua paguyuban itu Pananang pimpinannya. Di sini ada kontak ini datanya karena nanti saya paparkan, makanya saya untuk ini. Nah, lalu saya mengadakan pertemuan dengan Muspika Luragung dengan Cidahu karena posisi galian pasir ini ada di dua wilayah. Selagi saya memaparkan atas dasar kenaikan pasir kepada Muspika, lalu teman-teman Pananang dengan Pak Susanto kurang lebih 6 orang dan membawa awak media di rumah saya. Lalu saya terima, Pak. Nah, kita sampaikan ke mereka, ya kita sambut dengan kita hormat, rasa hormat. Itu lalu kita ngobrol panjang lebar. Itu tetap tidak ada titik temu karena dia baru yang hadir itu 6 orang, jumlah kurang lebih 12 dengan awak media, dan itu tidak saya undang. Gitu. Dia datang sendiri. Lalu setelah dia datang sendiri, setelah kita ngobrol, baru kita dengan Pananang dan teman-teman itu kita ngobrol untuk mengadakan musyawarah lebih lengkap dengan para supir. Hari Senin kita mengadakan musyawarah tanggal 1 lebih lengkap. 1 Juni. Di situ dari mulai kita sudah dikembalikan harganya itu kepada 75.000 mobil besar, mobil kecil 75.000. Lalu jadi udah diturunkan, Pak, udah diturunkan menjadi sama. Nah, lalu teman-teman supir menawar di posisi pertama 25.000. Lalu yang kedua dan sampai terakhir bubar yaitu di posisi 35.000. Nah, lalu saya di hari Senin itu tidak membubarkan diri. Setelah supir bubar, saya tidak membubarkan diri. Saya tetap bertahan berdasarkan pemasukan dari institusi terkait dan juga dari Muspika. Barangkali ada perubahan. Nah, terus masukan kepada para pengusaha. Setelah kita diberi masukan, lalu saya bicara kepada teman-teman, ya kita harus seluruh teman-teman, kita harus berpikir juga untuk Kuningan polusi, Kuningan perekonomian berjalan, Kuningan pembangunannya juga berjalan. Untuk harga ini boleh kita nanti evaluasi per 1 bulan atau per 3 bulan kalau memang pengusaha masih dalam keadaan minus. Gitu. Nah, lalu para pengusaha akhirnya berapa sih Pak Haji? Ya batu turun besi naik. Akhirnya karena Kuningan banyaknya mobil yang isinya 4,5 kubik atau mobil dapur kecil, jadi yang diturunkan adalah harga kecil. Yang hampir 99% mobil Kuningan triknya memang kecil-kecil. Setelah diturunkan 50 dan 75 itu, saya sebetulnya tidak mengundang supir kembali. Yang mengundang supir itu adalah institusi terkait dan juga Muspika. Saya nggak pernah ambil, nggak pernah saya. Lalu perwakilan supir Pananang, Pak Susanto dan ada 2 orang yang lainnya datang lagi ngobrol dengan kita. Di obrolan tersebut tetap belum ketemu titik, belum ketemu kesepakatan. Akhirnya Pananang dengan Pak Susanto pulang sambil bilang, ya sudah nanti kita ketemu di Dewan saja, di DPR saja. Saya lalu bilang,
mau di DPR, mau dengan eksekutifnya, mau sampai ke presiden pun saya siap kalau audensi. Karena namanya audensi itu kita menyampaikan permasalahan untuk nyari solusi, untuk duduk bersama. Malah saya minta audensi itu sudah lama, dari sebelum bulan Ramadan, yaitu ke Komisi 1 dan Komisi 3, karena sudah 2 kali menemui para pengusaha. Nah, dijawab oleh Komisi 3 atau Komisi 1. Nanti kita akan mengadakan auden. Nah, setelah kemudian habis ada tinjauan ke lapangan, itu ini COVID muncul. Jadi kayaknya kejadian itu. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kita bertemu walaupun dengan judulnya lain. Nah, setelah itu saya mendengar juga bentuknya akan demo. Gitu. Ya kalau kata saya kalau demo ya berarti kasus satu mendemo dirinya sendiri karena dia kan anggota dewan. Gitu. Cuma sih pertanyakan apakah sebagai aktivis atau supir atau anggota dewan yang sebenarnya. Karena dia jelas-jelas tidak mengakui saya bukan anggota dewan. Tapi yang saya heran, kenapa dia setelah bubar di pertemuan pertama dia diwawancarai begitu hebat wawancara. Dan ini ada data-datanya. Nah, dan saya kepada saat Intel pun siap kalau supir memang akan demo 300 saya bisa jadi. Gitu. Karena saya pun warga masyarakat Kuningan sama, gitu. Mempunyai hak juga sama. Nah, lalu Pak Nanang datang, deadlock juga tidak ada ketemu. Saya tetap masih standby Pak, kami para pengusaha masih standby sampai jam 11 malam karena ada telepon melalui Muspika atau instansi terkait bahwa Pak Susanto akan kembali ke pengusaha ke rumah saya habis maghrib, ditunggu sampai jam 11 tidak ada datangnya. Gitu. Saya tidak akan menunggu terus, sangat menghormati, menunggu terus. Nah, lalu sampai jam 9 malam tidak ada munculnya Pak Susanto dengan Pak Nanang. Akhirnya, nah, saya jam 10 malam ada perwakilan supir Pak. Perwakilan supir dari Duragung, dari Cibimbing, dari Cidahu, dari Ciawi hadir untuk minta besok hari Selasa supaya buka. Kami menolak karena ini belum ada kesepakatan. Lalu mereka akhirnya kami sudah sepakat sebetulnya di luar. Di luar kami para supir sudah sepakat dengan kenaikan yang sudah diturunkan oleh para pengusaha, mobil kecil 50 dan mobil besar 75. Nah, lalu saya, kalau Bapak sekalian para supir ngomong seperti itu, saya minta bukti secara sah, secara hukumnya. Lalu seluruh supir-supir yang tadi saya sebutkan dari Cibimbing, Duragung, Cidahu dan Ciawi, akhirnya dia siap untuk menandatangani dan dengan nama-nama dan sekaligus menyerahkan KTP bahwa saya nanti hari Senin yang sudah digeser oleh para pengusaha Senin depan Pak setuju dengan kenaikan 50.000 mobil kecil dan 75.000 mobil besar. Dan ini datanya sudah lengkap di sini Pak. Nanti dengan fotokopi KTP dan tanda tangan mereka semua. Nah, akhirnya Pak, karena banyak usulan yang membutuhkan pasir, setelah para supir menandatangani dan menyerahkan KTP, hari Rabunya kami galian pasir dibuka dan belum harga naik Pak. Sampai dengan hari Minggu nanti belum naik. Naiknya kita sudah edarkan yaitu hari Senin tanggal 8. Nah, mulai naik hari Senin tanggal 8. Dan sini perlu saya sampaikan juga harus diketahui oleh teman-teman bahwa di sini Bapak Ketua Dewan Pimpinan
Pak Ketua Pimpinan dan anggota bahwa kami ini adalah berusaha yang tidak menggunakan dan tidak ada undang-undang yang aturannya, yaitu menggunakan harga eceran tertinggi, karena kami bukan perusahaan BUMN. Terus kalau kami rugi, kami bisa disubsidi. Jadi kami di sini otomatis kalau ini tidak naik, para supir tidak mau, ya kami tidak akan buka lagi sampai dengan titik menunggu kenaikan. Dan ini saya mengherankan, kenapa setiap ada kenaikan pasir di timur ribut. Padahal tahu tempe apabila kedelai impornya naik, itu konsumen dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, seluruh dewan, seluruh warga masyarakat diam, tidak ada yang komplain. Karena dengan sendirinya kedelai naik, pasti harga tahu dan itu juga naik. Rokok naik, aqua naik, pakaian naik, tidak. Kami ini legal di timur, naikkan pasir kami ini legal, perizinannya juga legal. Nah, ada teman kami yang menaikkan dan itu ilegal, itu tidak ribut. Padahal kami menaikkan ini kan juga kita, karena kalau yang legal itu kan ditarik pajaknya. Jadi ini mohon menjadi salah satu juga pertimbangan untuk teman-teman, karena ini di dewan ini bukan untuk memutuskan, tapi memfasilitasi. Dan ini supir-supir sudah pada setuju dan ini sudah berjalan, Pak. Dan tidak ada ekses, tidak ada yang direncanakan sesuai dengan ini, yaitu akan turun ke jalan dan lain-lain sebagainya. Gitu. Dan anehnya lagi, saya menaikkan harga pasir beberapa kali, baru kenaikan pasir yang sekarang sampai ke dewan. Gitu. Dan biasanya ada penolakan, lalu kita bertemu, selesai di tempat. Nah, ini saya baru, walaupun saya sebetulnya dibawa ke sini malah lebih suka itu, lebih suka. Karena biar pemerintah, warga masyarakat pun tahu itu. Dan ini baru nyampe ke dewan, karena memang di sini ada yang merangkap sebagai supir, sebagai dewan, tidak mengakui kedewanannya, itu juga mungkin sebagai aktivis. Dan saya perlu sampaikan, Majalengka kemarin naik 100.000 Pak, jadinya 70.000, tidak ada pergerakan. Dan walaupun harga pasir Kuningan sudah ditaikkan di posisi 50.000 dan 70.000, ini se-Indonesia Kuningan harga pasirnya masih yang terendah. Makanya saya mengajak kepada teman-teman supir untuk ayo, tadi banding dibiayai oleh pengusaha ke setiap kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ini se-Indonesia harga pasir di Kuningan terendah. Kenapa? Ini pasir Kuningan berduyun-duyun, padahal di Sindang Laut ada galian pasir, di Brebes ada galian pasir, di Pemalang ada galian pasir. Kenapa belinya berebut? Mobil-mobil Sindang Laut, Babakan, Karaksuhung, Pabuaran, Ciledug, Brebes, Ketanggungan, Slawi, Tegal, pada belinya ke Kuningan. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama, pasir Kuningan bagus kering, karena yaitu dari tebing. Kalau di sana banyaknya yaitu basah. Yang kedua, otomatis air balaja itu beda ibu-ibu. Harga muncang benten 50 rupiah aja itu bios ngalih jalan kaki kanu benten 50 rupiah, padahal jalannya itu 1 kilo. Bios nggak jepit pegat bu, nya tersebut. Teu benten tadi ku abdi disebutkan
terima pasirnya sudah bagus, harganya pangmurah. Nah, itu harganya pangmurah. Nah, padahal kami ini pengusaha kepengen sih disamakan untuk harga pasir ini dengan kabupaten-kabupaten lain. Makanya impossible kalau para supir Kabupaten Kuningan akan membeli pasir ke luar Kabupaten Kuningan. Mungkin itu dari saya. Maaf sebelumnya ini agak